Gak, aku suka sama kamu. Aku bakal kasih jawaban ke kamu kalau kelopak bunga mawarku udah lepas semua. Hai teman-teman, hari ini aku mau ajak kalian buat kenalan sama salah satu novel yang sangat bikin aku terharu. Judulnya adalah Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Savonar. Buku ini diterbitkan pada tahun 2008. Dari covernya, auranya sangat sedih ya. Lalu ini ada cover dari filmnya karena dari novel tersebut dijadikan film pada tahun 2011. Apapun sakitnya Keke, akan Papa cari obatnya. Novel Surat Kecil untuk Tuhan bercerita tentang Gita Sesawanda Cantika, seorang gadis remaja yang divonis menderita kanker langka atau kanker yang sangat ganas. Di tengah perjuangannya melawan penyakitnya itu, Gita atau Keke menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya, dia dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Meskipun begitu, dia itu nggak pernah menyerah dan selalu berharap pada keajaiban. Pokoknya novel ini tuh fokus pada kisah utama dan konflik yang dihadapi Gita atau Keke. Tapi aku janji kok, aku nggak akan kasih spoiler sampai akhir cerita. Jadi nonton terus ya. Aku ingin seperti Sirius. Seburuk apapun cuaca di atas sana, dia tetap bersinar terang. Setelah baca novel ini dan menonton filmnya, aku menemukan beberapa hal yang bikin aku jatuh hati pada cerita tersebut. Pertama, penulisnya Agnes Savonar benar-benar jago banget buat bikin alur cerita yang sangat menyentuh. Setiap babnya itu pasti ada hal-hal yang bikin emosiku campur aduk. Kadang sedih, kadang terharu, kadang juga marah. Atau lebih dikenal dengan sebutan rhabdomyosarcoma. Kedua, gaya bahasa yang digunakan itu sangat indah banget dan mudah untuk dipahami. Kata-katanya itu sangat puitis dan sangat mengalir, jadi bikin kita makin terhanyut dalam cerita. Aku bisa ngerasain setiap kesedihan yang dirasakan Gita atau Keke. Aku tuh cuman kesel, Pak. Kenapa sih sakit mata tuh sampai segini merananya? Ketiga, novel ini sangat mengandung nilai-nilai moral yang sangat-sangat kuat, terutama tentang ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan-cobaan di dalam hidup. Pesan moralnya sangat relevan kan sama kehidupan kita sehari-hari, tentang pentingnya bersyukur dan gak gampang menyerah. Keke harus kuat. Jangan mau kalah sama penyakit. Meskipun novel ini bagus banget menurutku, tapi menurut aku ada sedikit catatan. Menurutku ada beberapa bagian cerita yang bisa dibuat lebih lebih menghayutkan dan lebih dalam lagi, terutama di awal-awal cerita. Deskripsi beberapa karakter itu juga mungkin terasa kurang di awal cerita, tapi seiringnya berjalannya waktu, kita pasti bisa mengenal kok setiap karakter dalam cerita tersebut. Tapi ini cuma kritik yang membangun aja ya. Secara keseluruhannya tetap ceritanya sangat memukau dan selalu bikin penasaran. Pokoknya sebelum waktunya tiba gak ada yang boleh sedih. Setelah dengerin ulasan singkatku tadi, aku yakin kan kalian sudah penasaran banget. Jujur, novel ini sangat direkomendasikan loh buat kalian yang suka cerita yang menguras emosi dan penuh makna. Tapi ajakanku nggak sebatas buat baca novel ini loh, tapi membaca itu punya banyak banget manfaat, apalagi buat kita para remaja di era teknologi ini. Dengan membaca, kita bisa menambah wawasan, melatih empati, dan menemukan inspirasi baru dari setiap karakter maupun cerita. Percaya deh, membaca itu jauh lebih seru ya daripada yang kita bayangkan. Jadi, ayo mulai membaca buku. Ingat,
Satu buku, 1000 inspirasi. Yuk, jadikan membaca sebagai bagian dari petualangan hidup kita semua. Saya Gisel dari kelas 8A mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai akhir.